Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Soliha Nurajijah dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan teks eksplanasi yang berjudul Sampah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berfungsi menjelaskan suatu fenomena, yaitu tentang proses atau asal-usul peristiwa alam, sosial, dan budaya. Berikutnya ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada identifikasi fenomena, yakni mengungkapkan sesuatu yang akan diterangkan mengenai kejadian alam, sosial, budaya, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Di bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum fenomena yang akan dibahas. Yang kedua, ada proses kejadian, di mana pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Yang ketiga ada interpretasi atau ulasan. Di sini berisi tentang komentar, penilaian, ataupun simpulan. Kita bisa memberi tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang akan dibuat dalam teks tersebut. Selanjutnya, ada ciri kebahasaan teks eksplanasi. Ciri kebahasan teks eksplanasi antara lain, yang pertama, ada pilihan kata tertentu, yaitu bermakna lugas dan baku, kata ganti non-persona, dan penggunaan peristilahan. Yang kedua, konjungsi bermakna proses, yaitu kausalitas dan kronologis. Yang ketiga, kata kerja pasif, yaitu dimulai, terlihat, dan terwujud. Berikut adalah teks yang akan saya presentasikan yang berjudul Sampah. Pernyataan umum dari sampah. Sampah adalah barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi. Sampah juga berasal dari kegiatan manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Berikut jenis-jenis sampah. Jenis yang pertama, sampah organik adalah sampah yang mudah terurai oleh bakteri. Contohnya adalah kertas, sisa-sisa makanan, dan dedaunan yang sudah kering. Jenis sampah yang kedua, sampah anorganik, adalah sampah yang sulit terurai oleh bakteri. Contohnya adalah plastik, botol bekas, dan kaleng. Jenis-jenis sampah tersebut bisa dimanfaatkan. Contohnya, sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pupuk kompos atau pupuk tanaman. Sementara sampah anorganik bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Selanjutnya ada proses kejadian berdasarkan sebab dan akibat. Kita seringkali menemukan sampah di lingkungan sekitar masyarakat. Kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat adalah membuang sampah sembarangan. Seringkali masyarakat masih menganggap remeh perilaku tersebut. Data yang pernah dipublikasikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan jumlah rata-rata produksi sampah di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari, setara dengan 64 juta ton per tahun. Bila menggunakan asumsi berdasarkan data itu, sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg. Bahkan berdasarkan studi yang dirilis McKinsey & Co dan Ocean Conservancy, Indonesia disebut sebagai negara penghasil sampah plastik nomor 2 di dunia setelah Tiongkok.
Akibatnya, sampah yang dibuang sembarangan terus-menerus jika dibiarkan menumpuk akan berdampak buruk bagi masyarakat, menimbulkan bau yang tidak sedap, serta dapat memicu munculnya berbagai virus penyakit seperti muntaber dan DBD. Yang terakhir ada interpretasi. Jadi, begitu bahaya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh sampah. Dibutuhkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kebersihan dan mengadakan gerakan lingkungan sehat. Mulai dari hal kecil yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Marilah bersama-sama untuk menjaga lingkungan agar terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan sejahtera. Jagalah kebersihan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.